Kita lanjut ya reviewnya. Jadi ini untuk Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia 2017 ya. Bohlam ini 3 warna ya, GL3 kodenya ya. 3 warna, bisa 4300 Kelvin, bisa 3000 Kelvin, bisa 6000 Kelvin ya. Pemasangan bohlam H4 ini tinggal PNP ya. Satu, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Level wattnya dia di 3500 lux 30 watt ya. Kedua adalah harus stabil. Ketiga adalah adjustable. Bohlam ini adjustable, Anda bisa arahkan ke jam 11, jam 12. Keempat, serviceable. Bohlam ini tidak bisa diservis, rusak buang, karena tipe-tipe bohlam begini udah pasti rusak buang. Mau merek apapun, Philips, Osram juga nggak bakal bisa. Kelima, bayangan gelap harus kecil. Bayangan gelap dia kecil, bayangan gelap dia gede dan gelap, tapi karena bisa di adjustable, syarat ketiga, jadi kita bisa menggeser bayangan gelapnya. Ya, syarat kelima adalah tidak boleh storing. Bohlam ini tidak storing. Ya, tadi itu syarat ke-6, tidak storing ya. Syarat ke-7 adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini boleh dibilang istimewa ya. Kenapa saya bisa bilang istimewa? Karena LED ada heatsinknya. Makin tinggi ini heatsink makin bagus, makin lebar makin bagus ya. Kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita harus menyamakan halogen, LED-nya bentuknya sama seperti halogen. Apa yang sama seperti halogen? Anda harus mencari payungnya yang berupa dari plat seperti ini, mangkoknya. Jangan yang berupa badan CNC-nya merupakan sisa daging dari body, ya, tidak bagus. Intinya seperti itu. Anda tahu bohlam Philips semua yang sudah beli Philips dia bilang cut off-nya bagus, tapi terang tidak, ya. Nah, Anda lihat bohlam Philips mangkoknya seperti ini, ya, seperti mangkok asli halogen ya. Soal pendinginan kenapa penting saya bilang, karena musuhnya lampu LED itu panas rusak, panas ngedrop. Makanya kenapa ini bohlam syarat kedua terpenuhi ya. Syarat ketujuh soal pendinginan juga bagus. Jangan lupa kalau Anda masang ininya dulu ya, dilepas ininya, Anda pasang, Anda kelipin, baru pasang karet. Jadi Anda pasang karetnya ini duduk di dudukan kaki 3. Anda lihat seperti ini, baru bohlamnya masuk ya. Nah, bohlam masuk, mentok, putar jam 11, mentok ya. Anda lihat, ini heatsink masih sisa banyak ya. Jadi heatsink ini untuk apa sebenarnya? Jadi begini, di sini ada kipas angin. Kenapa LED semua ada kipas angin? Kipas angin itu adalah untuk meniup panas, supaya panasnya buang, pergi. Ini kipas angin berputar, dia akan meniup angin ke situ. Ke situ itu akan keluar disirip-sirip. Anginnya panasnya supaya pergi. Ya, ditiup. Jadi sama seperti kipas angin di rumah Anda, tiup ke badan Anda supaya panas di badan Anda pergi. Intinya seperti itu cara kerja kipas angin. Jadi kipas angin berputar meniup angin segar ke situ supaya panas yang di bodi ini pergi ya. Nah, kalau ini tidak ada heatsinknya, kebanyakan LED di luaran pendek-pendek, tidak ada heatsink, tidak ada sirip. Jadi pada saat dipasang karet ini tuh tertutup maksimum. Jadi si kipas berputar, anginnya suruh keluar, tapi mau keluar di mana? Nggak bisa, buntu. Jadi sama dengan LED tersebut tidak ada kipas angin. Makanya kenapa LED tersebut ngedrop. LED tersebut tidak awet, atau LED tersebut lifetime-nya pendek. Nah, sedangkan kalau ini dipasang ya, Anda masih lihat dong ini kan. Jadi ini kipas angin berputar, angin akan keluar di pinggir-pinggir sini. Jadi anginnya bisa bersirkulasi. Nah, itu pendinginan bagus. Gitu ya. Saya ngomong berdasarkan logika. Jadi kalau Anda yakin dengan omongan saya, Anda boleh beli. Tapi kalau Anda tidak yakin, nggak usah beli. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli, gitu ya. Jangan saya bilang, wah si Jungki arogan. Enggak, saya menjelaskan kok, gitu ya. Ada orang yang merasa ragu dengan penjelasan saya, ya nggak usah beli. Simple, jelas, padat. Ya, simple, jelas, padat, tegas. Ya, jadi pendinginan ini penting, ya. Jadi kalau buat Anda sebagai calon pembeli, mohon maaf saya ngomong bodoh kalau Anda beli yang tanpa ada heatsink. Ya, kenapa tanpa ada heatsink? Tanpa ada heatsink itu LED yang tanpa ada sirip ininya. Jadi kalau Anda pasang di karet mobil ini tertutup, mendem begini. Jadi kalau mendem begini, kipas angin berputar, anginnya mau lari kemana, mau tiupin kemana anginnya, nggak bisa, buntu. Nah, kalau yang buntu begitu sama dengan Anda membeli LED terus Anda bunuh. Jadi Anda beli LED, Anda keluar duit, terus Anda pakai, Anda rusakin. Gitu maksudnya ya, secara kasar. Ya. Kalau ini kan tidak mungkin Anda rusakin. Kenapa? Karena kan anginnya kan bisa keluar. Makanya kenapa banyak orang bilang
Kipas anginnya mati ya, LED saya tidak awet, makanya dia mau mencari LED yang tanpa kipas. LED tanpa kipas bukan solusi juga bro. Kenapa? Karena LED tanpa kipas pendinginannya pasif, itu wattnya kecil, nggak bisa gede, jadi nggak kurang terang. Intinya gitu. Jadi tetap kipas terbaik lah. Ya, LED pakai kipas terbaik, cuman Anda harus mencari yang ada heatsinknya supaya dia tidak mendem. Masih kelihatan gerigi-gerigi ini, jadi kipas berputar, ditiup, angin masih bisa keluar, sirkulasi, intinya itu ya. Penting, makanya 7 syarat itu kita bikin bukan ngasal-ngasal ya. Kita itu ada uji cobanya, ada uji klinisnya. Jadi Anda mau mengcounter saya silakan. Jangan mengcounter saya tentang pembuatan video. Pak, lebih baik Bapak bikin studio. Pak, suaranya kurang jelas, Bapak mendingan beli audio pack. Pak, videonya kurang terang, agak gelap, Bapak mendingan pakai video kamera apa gitu, DSLR. Itu teknis lah. Saya bukan YouTuber murni 100% ya, yang harus membeli peralatan begitu. Saya hanya mereview barang. Jadi kalau Anda mau counterlah isi dari review saya. Jadi soal kejelekan LED ini coba Anda sebutkan, intinya gitu ya. Jadi bukan soal pembawaan saya, Pak harus pakai skrip Pak. Jadi ngomongnya nggak mengsong-mengsong katanya, jadi ngomongnya harus pakai skrip jadi supaya tertata dengan rapi. Saya nggak pernah pakai skrip, saya nggak pernah pakai naskah, jadi apa yang saya omongkan ya keluar dari otak saya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau mengkritik saya adalah mengkritik tentang kejelekan LED ini, bukannya kejelekan pembawaan bicara saya. Pak, mukanya nggak dikelihatanin, saya mau lihat mukanya. Ya itu hal-hal yang di luar konteks dari lampu gitu ya. Jadi intinya adalah 30 watt 3500 lux ya. Bohlam ini 3 warna, apa yang bisa berubah itu adalah lampu dekatnya. Lampu dekatnya bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Bohlam ini dipakai pada saat musim hujan, tembus hujan, kabut, ini sangat bagus ya. Putih kuning ya. Jadi bagaimana cara mengubah warnanya Anda dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Jadi saat ini Anda nyalakan warnanya akan warna putih. Anda matikan, tunggu 2 detik, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna putih kuning. Anda matikan saklar lampunya, tunggu 2 detik, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Seperti ini ya. Pertama kali Anda nyalakan lampu adalah warna putih. Anda matikan saklarnya 2 detik, Anda nyalakan kembali, dia akan berubah menjadi warna putih kuning. Anda matikan lagi saklar lampu, nyalakan lagi 2 detik, dia akan berubah menjadi warna kuning ya. Kalau lampu jauhnya tetap warna kuning ya. Warna putih. Lampu jauhnya tetap warna putih ya. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Common ground, common positif harus bisa. Jadi ini pada saat warna putih di high beam warna putih. Pada saat warna putih kuning di high beam akan warna putih. Pada saat nyala warna kuning di high beam tetap warna putih. Jadi high beamnya tetap warna putih. Yang bisa berubah warna adalah warna kuning. Ya, buat Anda yang mencari bohlam yang cut off-nya bagus, bohlam ini saya jamin cut off-nya bagus. Walaupun tidak semaksimal Anda pakai halogen. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tapi cut off ini bagus, saya akui. Kenapa? Karena mangkok ininya sudah menyerupai halogen. Cut off putih akan lebih bagus daripada kuning. Benar, kenapa? Karena chip kuning di atas, chip putih di bawah. Semakin dekat dia dengan payung, cut off akan makin bagus karena makin terhalangi. Nah, karena makin terhalangi sebenarnya Anda juga rugi. Kenapa? Jadi output cahayanya tidak bisa keluar semua. Ya, kenapa sih LED H4 perlu payung? Karena dibatasi untuk low beam. Nah, bawaan pabrik ini terlalu tinggi. Nah, kita akan papas sedikit. Memang papasnya tidak banyak. Antara kiri dengan kanan kita akan papas sedikit. Kenapa? Ya, karena supaya kita buat sinarnya lebih keluar. Tujuannya adalah itu, ya. Tujuannya itu. Makanya LED yang Anda beli di saya sebelum kita kirim akan kita kalibrasi sesuai dengan bukaan reflektornya masing-masing. Karena tiap-tiap mobil mempunyai bukaan reflektor yang berbeda, ya. Apa bukaan reflektor, ya? Jadi mobil Anda apapun itu, mau mobil Jepang, Eropa atau mobil Korea tipe H4 terutama, selalu dia ada garis ini. Garis ini. Nah, garis ini rendah, di sini tinggi. Nah, rendah tingginya ini masing-masing reflektor beda-beda, ya. Kelihatan nggak sih di video nih? Ini tuh ada garis nih. Ini ada garis nih. Semua reflektor mobil ada garis, ya. Mau mobil apapun ada garis. Nah, garisnya itu adalah untuk fokus low beam. Nah,
nanti kita akan kalibrasi sesuai dengan patokan garis ini ya, supaya hasilnya maksimal. Karena kenapa? Garis bukaan ini tiap-tiap mobil berbeda, nggak sama, lebarnya nggak sama, sudutnya nggak sama ya. Jadi makanya sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Makanya Anda sebutin mobilnya mobil apa ya. Kalau bisa, kalau sudah beli ya, WhatsApp foto depan mobilnya, reflektornya. Oh, Avanza 2017. Saya sudah tahu patokannya. Oh, Innova Barong. Oh, Expander gitu ya. Makanya buat Anda yang sudah beli, biasanya saya suka minta, Pak, minta foto depan mobilnya. Bukan berarti saya mau lihat mobil Anda, plat nomor nggak usah diumpet-umpetin lah. Saya juga tidak mau berbuat jahat. Yang saya penting adalah saya butuh reflektor mobilnya. Oh, reflektor mobilnya itunya. Saya tahu papasannya berapa gitu ya. Nah, Devalut adalah cut off putih lebih bagus dibandingkan kuning. Kenapa? Karena kuningnya kan di atas cut off. Tapi bukan berarti sinar kuningnya jelek, tidak. Tapi sinar putih akan lebih bagus. Tapi kalau Anda buat mau sinar kuning lebih bagus, bisa. Anda tinggal buka ini dibalik. Ya, intinya ini bola adjustable, enak sekali ya, driverless, tinggal colok. Kalau di mobil ada kabel-kabel relay set, copot saja, tidak perlu, tidak berguna. Kabel relay itu tidak bakal menambah terang, tidak bakal menambah kencang mobil Anda juga, jadi copot saja ya. Tinggal colok ini ke soket asli bawaan mobil ya, PNP. Ya, pemasangan sangat PNP ya, tinggal colok. Common ground, common positif bisa. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu ya. Pendinginan double cooper, jadi antara bagian sini luar yang di ruangan mesin dengan bagian di dalam tidak ada hubungan udara sama sekali. Jadi benar-benar kedap ya. Tidak usah takut bocor masuk air, tidak usah takut bocor masuk debu. Intinya itu. Ya, cukup reviewnya. Ini bohlam 3 warna paling terang saat ini. Paling terang saat ini. Belum ada saya menemukan lebih terang pada ini. Ya, karena ini real 30 watt 3500 lux, 30 watt 3500 lux ya. 30 watt ini berdasarkan fakta wattmeter, bukan berdasarkan tulisan di kardus. Kardusnya memang abal-abal ya, saya akui. Anda mau ngeledekin saya, Pak, kardusnya jelek, abal-abal. Iya, saya mohon maaf, kardusnya abal-abal. Tapi LED-nya bukan abal-abal, LED-nya high quality. Karena Anda yang butuh adalah butuh LED-nya, bukan butuh kardusnya. Bener nggak? Kalau Anda butuh kardusnya, Anda mendingan beli di toko gift shop ya, kardus yang bagus-bagus. Kardusnya sih jelek ya, tapi saya lebih mementingkan ke LED-nya ya. Pendinginan sudah double cooper, karena pendinginan ini penting juga ya. LED itu musuhnya di panas. Panas itu rusak, jebol. Lifetime-nya pendek, ngedrop, itu permasalahan utama dari panas. Makanya syarat ketujuh itu penting soal pendinginan ya. Makin dingin LED tersebut makin bagus. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih.